Koptari, sekarang kita dengan salah satu peserta sidang pleno Koptari 2024 yang terjauh. Tentu penasaran ya? Yuk mari kita ajak berkenalan dulu. Boleh sedikit berkenalan, Pastor? Boleh, Suster. Salam untuk Koptari, Pace Bene. Itu salam khusus untuk para Fransiskan-Fransiskanes. Saya adalah Pastor Pius Duru OFM Cup dari Ordo Kapusin Kustodi Jenderal Kepulauan Nias. Ketika saya menerima undangan ini, saya sungguh bergembira dan mempersiapkan diri untuk bisa hadir. Meskipun banyak kegiatan-kegiatan yang harus saya lakukan sebagai kustos atau pemimpin Kapusin se-Kepulauan Nias, tetapi saya usahakan sebisa mungkin untuk ikut. Nyatanya bahwa saya datang ke sini bukan dari Nias, tetapi saya langsung dari Roma setelah 3 minggu mengikuti Kapital General di Roma, Italia. Baru saja tiba kemarin siang dan hari ini saya bisa mengikuti pembukaan Koptari. Mudah-mudahan melalui Koptari ini saya semakin dan mengetahui apa dan bagaimana untuk apa Koptari ini. Sekian dan terima kasih. Pace Bene. Wow, luar biasa. Terima kasih Pastor untuk benar-benar mempersiapkan dan menyediakan diri benar-benar peserta yang terjauh, bukan hanya dari Nias tapi juga ternyata dari Italia, Roma Italia. Semoga harapannya tercapai dengan mengikuti acara ini ya Pastor. Terima kasih Pace Eben. Halo Sobat Koptari yang terkasih, dan pada kesempatan ini kita memperoleh kesempatan untuk berjumpa bahwa salah satu peserta sidang yang akan kita kenal bersama. Selamat malam dengan saya Frater Pascalis CMM. Frater Pascalis CMM berasal dari Provinsi Alat di mana ya kalau boleh tahu? Provinsi Alat Frater CMM berada di kota Yogyakarta. Nah begini Frater, kan ini sudah mengikuti dari sore hingga malam hari ini. Kira-kira harapan apa sih yang Frater dambakan dari pertemuan pertama ini dan juga nanti sampai terakhir pertemuan kita di tempat ini? Harapan pertama bahwa kami semua peserta bisa ikut sejak acara hari ini sampai pada hari terakhir. Apalagi dengan tema yang sangat menarik. Para peziarah harapan dalam perjalanan menuju perdamaian. Tentu harapan semua ingin damai. Dan Indonesia ini gereja secara luas butuh kedamaian. Itulah perasaan hati yang dirindukan. Apalagi Koptari, grup yang sangat besar. Untuk mewartakan salam Koptari, salam membawa damai dan harapan bagi dunia. Terima kasih Frater Pascalis. Begitu harapan terbaik untuk kita semua dalam sidang ini. Kiranya juga damai dapat kita rasakan bersama. Frater, terima kasih atas waktunya. Selamat kembali mengikuti acara-acara berikutnya. Sekian dari Denpasar melaporkan. Salam Sobat Koptari. Halo Sobat Koptari semua. Kita berjumpa lagi dalam liputan sidang pleno Koptari. Pada kesempatan ini kita bersama salah seorang peserta sidang, yaitu salah seorang suster. Mari kita berkenalan terlebih dahulu. Selamat sore suster. Selamat sore. Suster, siapa namanya nih? Dari kongregasi apa? Saya Suster Margaretis Kelen dari kongregasi saya Tarekat Maria Mediatrix, pusatnya di Ambon. Wih, Ambon, jauh sekali suster. Boleh cerita sedikit atau perkenalan lah kongregasi TMM itu seperti apa sih? Oke, terima kasih banyak atas waktunya yang diberikan kepada saya untuk bisa memperkenalkan kongregasi saya. Kongregasi saya namanya Suster-Suster Tarekat Maria Mediatrix, pusatnya di Ambon. Tarekat Maria Mediatrix ini didirikan oleh seorang uskup Amboina yang saat itu menjadi vikaris apostolik, yaitu Monsignor Johannes Ars MEC, berkebangsaan Belanda pada tahun 1927, tepatnya pada tanggal 1 Mei. Wah suster, jauh sekali ya suster, asalnya dari Ambon, dari Keuskupan Amboina, mau ikut sidang pleno Koptari 2024 ini. Kesannya bagaimana selama dari awal hingga hari ketiga ini mengikuti sidang? Pertama, tentu kesan saya pertama itu adalah saya bersyukur karena saya bisa hadir dalam rapat pleno Koptari tahun 2024 ini di Bali.
Saya merasa bahagia, saya merasa senang dari hari pertama sampai dengan saat ini. Karena pertama, saya bertemu dengan orang-orang hebat dan berjumpa dengan teman-teman sepanggilan, baik itu para pastor, para suster, frater dan bruder, untuk kita saling berbagi. Tetapi yang lebih menarik adalah saya bisa mendapat input-input, masukan-masukan, baik itu dari Bapak Uskup sebagai penghubung, Monsinyur Roli MSC, juga dari Pastor Erwinia Ukarem, dan juga dari Bapak Uskup Antonius hari ini. Saya rasa bahwa suatu hal yang luar biasa, bahwa di sana saya bisa menemukan sesuatu yang baru, semangat baru, arahan, peneguhan, masukan. Dari tiga narasumber ini memberikan bagaimana kita memaknai diri kita ataupun kongregasi kita, dan juga kita sebagai orang yang terpanggil untuk membangun kerjasama. Kita saling berbagi, saling meneguhkan, dan saling mendukung dalam berbagai hal. Dan itu saya terima dan saya alami sepanjang pertemuan hari-hari ini. Dan saya bahagia karena tentu semua itu bisa terakomodir dengan baik, berjalan dengan baik. Itu karena persiapan yang matang, rancangan yang dibuat oleh Badan Koptari bersama panitia penyelenggara luar biasa. Saya mau katakan bahwa luar biasa karena acaranya mengalir. Mengalir dengan baik. Dan rasa-rasanya itu bahwa kami sungguh-sungguh terinspirasi dan juga termotivasi untuk membuat sebuah komitmen untuk menjalani apa yang menjadi harapan-harapan dan pesan-pesan yang disampaikan oleh para narasumber. Dan juga dari sharing, diskusi, dan berbagi pengalaman di antara kami sebagai peserta itu juga sungguh-sungguh luar biasa. Karena di situ kami belajar untuk mendengarkan satu dengan yang lain, entah itu tantangan-tantangan dan kesulitan-kesulitan, tetapi masing-masing hadir dengan karisma dirinya. Sehingga kami saling belajar dan saling melengkapi untuk membangun komitmen baru, untuk membenahi dan menata apa yang masih kurang dalam diri kami setiap kongregasi. Itu yang saya lihat dan saya alami dan saya rasakan dalam pertemuan-pertemuan di hari-hari ini, mulai dari hari pertama sampai dengan hari ketiga ini. Itu. Wah, terima kasih Suster, luar biasa buah-buahnya. Semoga kita juga dengan pertemuan ini bersama Suster yang datang dari jauh semakin juga lebih baik sebagai satu keluarga Koptari, Suster. Iya, puji Tuhan, kita tetap untuk menjalani apa yang menjadi, ini kan sebuah panggilan ya. Panggilan kita untuk berjalan bersama, untuk membangun kerajaan Allah yang menjadi perutusan tujuan sebagai seorang religius, menjadi pewarta sabda Allah. Berarti kita mesti harus banyak belajar dari teman-teman yang lain lewat pertemuan-pertemuan seperti ini, supaya kita punya kehadiran di tengah-tengah umat, di tengah-tengah pelayanan kita semakin bermakna, dan orang-orang yang kita jumpai dan kita layani juga semakin mengalami sukacita dan kebahagiaan. Itulah menjadi satu harapan, satu cita-cita untuk harus kita tumbuh kembangkan dalam hidup pelayanan kita. Terima kasih banyak waktunya Suster atas kesempatan ini. Kita beri salam dulu untuk Koptari semua. Terima kasih. Sekian dari Bali. Sidang Koptari melaporkan.